Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falisha Adisti Amira, nomor absen 13 dari kelas 10 IPS 1, ingin mempresentasikan hasil penelitian sosiologi dengan judul Tingkat Kerjasama di Kalangan Siswa Kelas 10 pada Masa Pandemi, Studi Kasus terhadap Siswa IPS Kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Cepatnya penyebaran wabah COVID-19 membuat COVID-19 menjadi topik utama di penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kejadian munculnya pandemi ini mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah, termasuk sistem pendidikan. Selama pandemi, semua sekolah ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring atau online di rumah masing-masing. Tentu, sistem pendidikan memerlukan kerjasama antar siswa dalam pembelajaran, seperti diskusi saat mengerjakan tugas dan kerjasama saat melakukan kegiatan sekolah. Tetapi, dengan adanya pembelajaran daring ini menyebabkan kerjasama antar siswa menjadi sulit. Contohnya, saat ingin berdiskusi kelompok untuk tugas sekolah dan kerjasama untuk acara lomba antar kelas. Karena tidak bisa bertemu secara langsung, maka kegiatan diskusi atau kerjasama ini sulit dilakukan dan siswa menjadi enggan atau bermalasan untuk mengerjakan tugas serta kegiatan lomba sekolah. Rumusan masalah. Nomor 1, apakah tingkat kerjasama pada masa pandemi di kalangan siswa tergolong rendah? Yang kedua, apa saja bentuk kerjasama yang sulit dilakukan siswa pada masa pandemi? Tujuan, yang pertama untuk mengetahui tingkat kerjasama di kalangan siswa dan untuk mengetahui bentuk kesulitan kerjasama yang dialami siswa. Bab 2, yaitu landasan teori. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Pengertian lainnya ditemukan oleh Marcionis dengan bahasa yang lebih sederhana. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang bereaksi dan beraksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Kerjasama. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Meski dibekali akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kerjasama. Setiap manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lain dalam berbagai bidang kehidupan. Tingkat kerjasama siswa selama pandemi. Tentu sistem pendidikan memerlukan kerjasama antar siswa dalam pembelajaran seperti diskusi dan lain-lain. Tetapi dengan adanya daring menyebabkan kerjasama antar siswa menjadi sulit dan tingkat kerjasama antar siswa menjadi rendah. Bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Februari. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel berdasarkan pemahaman tersebut. Maka penentu populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Pada penelitian ini, mengumpulkan data juga dilakukan dengan metode angkat kuesioner. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Bab 4. Hasil penelitian. Di sini, tingkat kerjasama siswa IPS kelas 10 tertulis bahwa kategori tinggi jumlahnya 0 siswa, jadi 0%. Yang kategori sedang 4 siswa, jadi 40%, dan yang memilih rendah adalah 6 siswa, jadi 60%. Di sini jumlah responden saya adalah 10 dan total pertanyaan saya adalah 10. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Meski dibekali akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan kerjasama. Setiap manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lain dalam berbagai bidang kehidupan. Tentu, sistem pendidikan memerlukan kerjasama antar siswa dalam pembelajaran, seperti diskusi saat mengerjakan tugas dan kerjasama saat melakukan kegiatan sekolah. Tetapi dengan adanya pembelajaran daring ini menyebabkan kerjasama antar siswa menjadi sulit dan tingkat kerjasama antar siswa tergolong rendah dengan persentase 60%, tingkat sedang 40%, dan tingkat tinggi 0%. Karena tidak bisa bertemu secara langsung, maka kegiatan diskusi atau kerjasama ini akan sulit dilakukan dan siswa menjadi enggan atau bermalasan untuk mengerjakan tugas serta kegiatan lomba sekolah. Tingkat kerjasama antar siswa kelas 10 IPS pada masa pandemi. Menurut data, tingkat kerjasama antar siswa yang tergolong rendah adalah 60%, tingkat yang tergolong sedang adalah 40%, dan tingkat yang tergolong tinggi 0%. Hal ini dibuktikan dari beberapa pertanyaan dalam kuesioner mengenai tingkat kerjasama pada masa pandemi. Mayoritas responden merasa kerjasama sangat sulit dilakukan saat pandemi dan lebih menyenangkan jika bisa melakukan kerjasama dengan bertatap muka. Berikut merupakan tabel data hasil penelitian tingkat kerjasama antar siswa IPS kelas 10 SMA N8 Malang pada masa pandemi. Angket kuesioner melalui Google Formulir. Pernyataan yang pertama, saya senang melakukan kerjasama dengan teman, sangat setuju 50%, setuju 40%, tidak setuju 0%, sangat tidak setuju 10%. Saya merasa kerjasama dengan teman berjalan lancar saat pandemi, sangat setuju 10%, setuju 30%, tidak setuju 40%, sangat tidak setuju 20%. Saya merasa kerjasama sulit dilakukan ketika pembelajaran daring, sangat setuju 30%, setuju 50%, tidak setuju 20%, sangat tidak setuju 0%. Selanjutnya, saya lebih suka kerjasama lewat daring daripada bertatap muka, sangat setuju 10%, setuju 10%, tidak setuju 50%, dan sangat tidak setuju 30%. Kerjasama akan menyenangkan jika bertemu secara langsung, sangat setuju 90%, setuju 10%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Saya tidak suka jika kerjasama tugas kelompok dilakukan secara daring, sangat setuju 30%, setuju 40%, tidak setuju 30%, sangat tidak setuju 0%. Kerjasama untuk event sekolah lebih baik dilakukan saat bertemu langsung, sangat setuju 60%, setuju 40%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Saya tetap memahami materi walaupun kerjasama tugas kelompok dilakukan secara daring, sangat setuju 0%, setuju 100%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Menurut saya, kerjasama antar kelas dapat mudah dilakukan jika langsung bertatap muka, sangat setuju 70%, setuju 30%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%.
Kerjasama untuk urusan kelas sulit dilakukan saat pandemi seperti ini. Sangat setuju 40%, setuju 50%, tidak setuju 10%, dan sangat tidak setuju 0%. Bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul tingkat kerjasama di kalangan siswa IPS kelas 10 SMAN 8 Malang pada masa pandemi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama antar siswa kelas 10 IPS pada masa pandemi tergolong kategori rendah dengan persentase 60%, tingkat kerjasama yang tergolong kategori sedang 40%, dan tingkat kerjasama yang tergolong kategori tinggi adalah 0%. Saran dari permasalahan tersebut sebaiknya perlu beberapa kali diadakan sistem pembelajaran luring atau tatap muka. Dengan begitu, saat ada tugas atau kegiatan yang memerlukan kerjasama, siswa akan lebih mudah mengerjakannya. Jika hal tersebut sulit dilakukan karena masih dalam masa pandemi, siswa harus bisa saling berhubungan dengan baik satu sama lain meskipun daring. Jadi, kegiatan kerjasama akan lancar dilakukan. Selanjutnya ada daftar isi, dan yang terakhir adalah lampiran data dari hasil penelitian saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.